saya menyebut mereka orang-orang barat itu hipokrit ya, agar lebih halus aja sih, sebenarnya sama aja artinya. Dalam pandangan paling kritis ya teman-teman, bisa saja orang menafsirkan hal ini secara remeh. Biasa, itu cuman reaksi formalitas. Jadi kayak semacam kemarin tuh ada pengesahan UU Omnibus Law tuh, kan ada demonya teman-teman, menolak ini, menolak ini, menolak ini. Padahal apa? Nggak mempan juga kan, tetap aja disahkan UU itu kan. Nah, ada yang berpandangan ekstrim semacam ini juga teman-teman. Ya nggak bisa kita salahkan juga kan. Ya, selamat jumpa teman-teman. Selamat datang. Selamat datang kembali di kanal Kiar Classem ya teman-teman. Tempat di mana kalian bisa mendengarkan ocehan singkat yang sangat menarik tentang politik, sejarah, dan sastra teman-teman. Yang akan saya kemas secara ringkas dan ringan tentunya teman-teman, agar kalian semua tidak bosan. Saya tahu kalian itu malas membaca, makanya saya bikin kanal ini dengan harapan agar teman-teman tuh mendengar pengantar-pengantar dan uraian-uraian singkat yang saya kemukakan, agar bisa menjadi stimulus atau motivasi buat teman-teman supaya timbul keinginan atau rasa penasaran gitu, jadi mau membaca gitu ya teman-teman. Ngapain baca bang? Nggak dapat duit pun. Ini manusia nih teman-teman, jangan ditiru nih manusia nih kayak gini nih. Repot memang kalau persoalan belajar langsung digap sama duit ini. Aduh, saya nggak bisa jawab lah. Kalau kalian bisa jawab silakan jawab lah. Susah ini ya. Oke, biar aja lah teman-teman ya. Kita fokus kembali pada tujuan pembahasan kita kali ini ya. Oke. Nah teman-teman, setelah kemarin kita membahas salah satu karya sastra besar ya di era romantis atau romantisisme ya. Kalian masih ingat nggak penderitaan pemuda Werther itu? Tonton video saya yang kemarin biar kalian nggak ketinggalan. Nah, setelah kemarin kita membahas ini salah satu karya besar di era romantisisme itu, karya Goethe kemarin ya kita bahas ya. Nah, kali ini kita akan menelaah secara singkat saja nih teman-teman, era romantis itu sendiri teman-teman, atau romantisisme. Apa itu era romantis? Secara singkat saja saya akan memberikan cerita ya teman-teman ya. Tentu romantis di sini tuh bukan soal cowok ngasih bunga ke temennya gitu ya teman-teman, bukan. Ini romantisisme ini semacam gerakan ya teman-teman ya, atau apa ya, era lah, era suatu zaman gitu ya. Ya udah, daripada kepanjangan mukadimah ntar kalian malah ngantuk. Oke deh, kita mulai pembahasannya saja teman-teman ya. Dengerin baik-baik nih, jangan ngantuk, dengerin baik-baik. Nggak bakal saya ulangi soalnya, tapi kalau kalian ulang-ulang sendiri muter video saya, oke lah. Itu bagus buat saya, buat belajar itu kan bagus, maksudnya kan namanya pembahasan itu kan kadang kan orang nggak bisa langsung paham ya, jadi bagus kalau misal mau diulang-ulang. Oke teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama ya teman-teman ya, topik utama, saya ingin menyampaikan buat yang udah setia nonton channel ini, terima kasih ya. Buat yang baru nonton, selamat datang. Jangan lupa subscribe agar kedepannya kanal ini bisa lebih banyak memberikan informasi kepada teman-teman, lebih banyak membahas tentang
literatur atau sebelum kita kembali sebelum kita membahas pokok dari uraian yang akan saya sampaikan ini teman-teman, saya ingin menyampaikan kembali buat yang udah setia nonton video saya di kanal ini, udah subscribe, udah nge-like, udah komen, terima kasih banyak teman-teman. Buat yang baru nonton, yang baru hadir, jangan lupa buat subscribe ya, agar kanal ini bisa semakin berkembang ke depannya dan tentu saja semakin menarik. Oke, thank you. Masuk ke cerita ya teman-teman. Sedikit akan saya ceritakan ya teman-teman. Era yang disebut romantis itu atau romantisisme ini adalah suatu zaman atau era di Eropa yang selama kurun waktu kurang lebih 40 sampai dengan 60 tahun teman-teman. Rentang waktunya itu 40 sampai 60 tahun ya teman-teman. Dari artikel yang saya baca, era romantis ini bermula sekitar akhir abad ke-18 ya teman-teman, hingga kurang lebih sampai pertengahan abad ke-19. Bagi teman-teman yang gemar membaca, terutama literatur sejarah tuh, itu pasti nggak asing dengan apa yang saya sampaikan baru-baru ini. Barusan maksudnya. Nah, romantisisme ini teman-teman adalah semacam gerakan intelektual dan sastra yang konon pertama kali muncul tuh di Eropa Barat. Banyak orang menyebut gagasan dan gerakan romantisisme ini semacam gerakan tandingan teman-teman, atau bisa dikatakan apa ya, reaksi terhadap masifnya revolusi industri di zaman itu teman-teman. Karena ya, meskipun disebutkan di beberapa artikel bahwa di antara sebab munculnya gerakan ini adalah sistem apa yang disebut ya, artinya sistem itu sistem yang mengeksploitasi buruh teman-teman oleh kaum borjuis. Di zaman itu ada sebutan yang namanya proletar, ada yang sebutan namanya borjuis. Nah, borjuis ini orang pemodal, nah proletar ini kaum yang dieksploitasi, buruh yang diupah gitu teman-teman, yang sampai saat ini masih dilestarikan tuh, sistemnya aja malah tertancap kuat di negara kita, di tanah air ini. Sistem itu di tanah air kita ini tumbuh dengan subur sebab apa? Dipupuk sama pemerintah yang bernama tirani. Jangan keras-keras men, bahaya. Nah teman-teman, untuk alasan yang terakhir ini, alasan gerakan romantisisme ini, alasan tercetusnya gerakan romantisisme ini, yang kedua ini kan tentang eksploitasi kaum buruh ya teman-teman ya. Nah, dalam pandangan saya, alasan inilah yang menurut saya tuh inisiator utama yang mendasari gerakan yang sangat besar dan bersejarah ini teman-teman. Tentu kita tidak tahu ya, maksudnya apa dan bagaimana motif sebenarnya dari gerakan ini. Karena saya curiga juga bukan tanpa alasan teman-teman. Mungkin sebagian dari kalian yang agak kritis mungkin curiga juga. Soalnya kan ini dari kelihatan yang sekarang nih, orang-orang barat itu kalau bikin statement semuanya bohong teman-teman. Itulah, dengan kasar bisa kita sebut itu munafik teman-teman. Kalau saya di sini, saya menyebut mereka orang-orang barat itu hipokrit ya, agar lebih halus aja sih, sebenarnya sama aja artinya. Dalam pandangan paling kritis ya teman-teman, bisa saja orang menafsirkan hal ini
secara remeh, biasa, itu cuman reaksi formalitas. Jadi kayak semacam kemarin tuh ada pengesahan UU Omnibus Law tuh, kan ada demonya teman-teman, menolak ini, menolak ini, menolak ini, padahal apa, nggak mempan juga kan, tetap aja disahkan UU itu kan. Nah, ada yang berpandangan ekstrim semacam ini juga teman-teman, ya nggak bisa kita salahkan juga kan. Nah, adanya hal ini bisa disebut remeh, ini reaksi yang formal saja, supaya apa teman, supaya seakan-akan tuh ada perlawanan untuk membuat masyarakat seolah percaya bahwa ada yang berjuang bersama mereka gitu teman-teman. Ya contohnya seperti demo-demo yang di negara kita itulah. Kalau kasarnya ngomong, kita bisa ngomong itu membodohi kan, dibodohi, seolah-olah ada demo, ada yang membela, padahal ya red lah, apalah itu kan gitu. Karena kita juga tidak bisa menyalahkan ya teman-teman seandainya ada pendapat semacam itu, karena memang zaman yang membuktikan teman-teman bagaimana sistem itu masih eksis di tanah air kita loh sampai sekarang. Ini sistem yang sama yang menginisiasi lahirnya juga tuh gerakan romantisisme yang sedang kita bahas ini. Karena kita juga tidak bisa menyalahkan ya teman-teman seandainya ada pendapat semacam itu, karena memang zaman yang membuktikan bagaimana sistem ini masih eksis di tanah air kita ya. Sistem ini yang sampai hari ini teman-teman malah makin sukses. Jadi kalau kalian tahu tuh sistem UMR atau UMP yang sudah berjalan puluhan tahun di tanah air kita ini, ya itulah sistem yang sama yang melahirkan gerakan besar romantisisme teman-teman di barat itu yang sedang kita bahas ini. Ini sekedar tambahan sedikit ya teman-teman, ada tambahan sedikit dari saya, semoga tidak kena sensor ya. Sistem upah kejam inilah yang oleh sejarawan disebut kapitalisme teman-teman, yang termasuk di kemudian hari melahirkan gerakan perlawanan kaum buruh yang dikenal dengan sosialisme, atau spesifiknya saya akan sebut komuni S ya teman-teman, komuni S. Kalian pasti paham lah ya, karena saya harus hati-hati nih, kalau kena sensor bisa tutup ini kanal. Nah, kurang lebih itulah uraian tentang apa itu zaman romantisisme ya teman-teman. Dari ulasan singkat saya tadi, apakah ada tuh yang buat teman-teman tertarik? Silahkan komen di bawah ya. Bisa aja sih saya menceritakan lebih panjang lagi sampai tentang tokoh-tokohnya, pentolan-pentolannya, macam-macam karya besar sastra di zaman itu ya teman-teman. Tapi saya rasa cukup dah, karena untuk tokoh karya ya teman-teman, tokoh-tokoh dan karya-karya zaman itu, teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar aja, nanti akan saya jawab dengan sedikit penjelasan teman-teman. Dan teman-teman, nanti di akhir video seperti biasa ya teman-teman, saya akan menginformasikan bagi teman-teman yang ingin naik haji atau ingin pergi umroh, teman-teman bisa menghubungi teman saya yang punya bisnis afiliator dengan Biro Perjalanan Haji dan Umroh ya teman-teman. Kartu namanya akan saya share di akhir video ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung kanal ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan tolong rekomendasikan juga ke sanak saudara ya teman-teman dan keluarga kalian di rumah, agar ya supaya channel ini semakin maju, semakin mantap, dan semakin bisa mengupload video-video yang kreatif dan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.